dalam pembahasan di video pembelajaran kali ini. Materi bab 1, kelas 10 semester 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen, mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, serta mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan atau lembaga negara, sedangkan pemerintahan menunjuk pada bidang tugas atau fungsinya. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalian tahu nggak sih apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Untuk mengetahui apa itu kekuasaan negara, mari kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, yang dikenal dengan trias politiknya, membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, yang membedakan kekuasaan negara antara pendapat dari John Locke dan Montesquieu terletak pada kekuasaan federatif. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Dan ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, kalian tahu nggak sih apa konsep kekuasaan yang dianut oleh negara kita ini? Dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal itu, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dan negara Indonesia menerapkan mekanisme pembagian kekuasaan yang mengadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Montesquieu, yakni membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana ketiga kekuasaan tersebut tidak dipisahkan dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama antara kekuasaan yang satu dengan lainnya. Tidak seperti di Amerika Serikat yang menerapkan pemisahan kekuasaan murni dengan memisahkan kekuasaan negaranya dan berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Namun, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang mulanya atau umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Dapat dilihat pada bagian berikut ya. Ada tambahan kekuasaan negara yang tadinya ada 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ditambah lagi oleh kekuasaan konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sedangkan kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.